proses pembelajaran hari ini saya akan caranya baik. Puji Tuhan, kita pada hari ini sudah memasuki pendampingan individu yang keempat. Dalam pendampingan individu yang keempat ini akan kita lalui 3 tahap. Tahap yang pertama tahap observasi, tahap yang kedua tahap pasca tahap observasi, di mana tahap observasi itu saya akan masuk ke kelas, melakukan supervisi akademik bersama guru, dan tahap yang ketiga yaitu tahap pasca observasi. Guru sudah siap untuk melakukan tahap yang pertama yaitu tahap pra-observasi. Saya siap. Oke. Di tahap pra-observasi ini saya akan bertanya kepada guru. Pertanyaan ini menyangkut berhubungan dengan proses pembelajaran yang jelas, yang persiapan yang guru sudah siapkan dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu RPP. Yang pertama, di kelas berapa yang akan saya observasi nanti? Kebetulan saya mengajar di kelas 6. Jadi hari ini kita observasi di kelas 6. Berarti hari ini observasinya di kelas 6 gitu. Terus tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai siswa? Baik Ibu, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan berdiskusi dan mengamati gambar, video, serta membaca teks deskripsi sederhana. Peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan fisik pada anak laki-laki dan perempuan yang terjadi selama masa pubertas. Oke, berarti satu tujuan pembelajaran. Berarti kelas 6 dengan satu tujuan pembelajaran, mata pelajaran apa yang akan diampuni? Hari ini saya mengambil mata pelajaran IPA. Tentang pubertas, itu pasti mata pelajaran IPA. Ya. Oke, itu untuk mata pelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian strategi apa yang dipersiapkan? Strategi yang saya persiapkan, saya menggunakan diskusi kelompok. Jadi saya akan membentuk siswa dalam beberapa kelompok. Kemudian saya juga menggunakan media pembelajaran. Menunjang kegiatan pembelajaran hari ini. Diskusi dengan menggunakan media pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan. Area pengembangannya saya berfokus agar peserta didik saya dapat menjelaskan tahap-tahap perkembangan manusia. Kemudian peserta didik saya juga bisa menjelaskan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Tahap perkembangan manusia dan juga ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Berarti ada 2 area pengembangan, perkembangan dan ciri-ciri pubertas anak perempuan dan anak laki-laki. Oke, untuk tujuan, area serta strategi sudah saya dapatkan. Kemudian saya ingin bertanya kepada Pak Guru, semula apakah Pak Guru sudah mengidentifikasi untuk anak-anak dalam proses pembelajaran? Identifikasi ini apakah Pak Guru sudah mengidentifikasi berdasarkan kemampuan siswa atau mengidentifikasi berdasarkan gaya belajar siswa, misalnya dari siswa kelas 6 berapa siswa? Kami ada 16 siswa. 16 siswa. Dari 16 siswa apakah ada yang gaya belajarnya visual atau ada gaya belajarnya auditori atau ada gaya belajar kinestetik atau mungkin hanya audio siswa saja atau mungkin masih ada yang kinestetik? Saya ingin mendengar Pak Guru. Baik Ibu, jadi untuk di kelas saya ini yang saya ampu, saya menggunakan pendekatan berbasis kemampuan. Iya, Kemampuan siswa. Jadi saya mengelompokkan mereka berdasarkan kemampuan. Ada yang kemampuan rendah, sedang dan tinggi. Berarti menggunakan berdasarkan pendekatan berdasarkan kemampuan siswa. Ada yang siswa yang mampu, ada
ada yang sedang dan juga masih perlu bimbingan atau pendampingan dari Pak Guru. Baik Guru, untuk kegiatan praobservasi mungkin cukup sekian dulu. Nanti kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap observasi. Mari kita mulai. Baik anak-anak, selamat pagi semua. Selamat pagi Pak Guru. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa sehat. Baik, hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Tapi sebelumnya kita buka kegiatan kita dengan doa. Sonia, pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai kegiatan belajar mengajar. Kami mohon bimbingan dan penyertaan-Mu agar materi yang diberikan oleh Bapa dan Ibu Guru dapat dimengerti dan dipahami oleh kami semua. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Baik, terima kasih Sonia yang sudah bawa kita dalam doa. Sebelum kita melanjutkan atau kita memulai pelajaran kita hari ini, Pak Guru ingin mengecek kehadiran. Pak Guru akan mengabsen nama-nama kita semua. Kalau hadir, dijawab hadir. Martina Bona, hadir Pak. Yohanes Jemaat, Hadir Pak. Adolfus Jericho Sana, Hadir Pak. Clementius Kevin Dale, Hadir Pak. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan buka dengan ice breaking. Ya, dengan ice breaking nanti Pak Guru memutarkan musik, ya, instrumen di daerah pedesaan. Ya. Nanti kita diajak untuk apa? Bawa diri kita ke arah sana, seolah-olah kita di daerah pedesaan. Nah, bisa ya? Oke. Sekarang coba duduk tenang, rileks, sambil di kursi tidak apa-apa. Karena dalam posisi mata tertutup, Pak Guru buka musik, kemudian dengarkan apa yang Pak Guru bicarakan. Ya, silakan anak-anak sekalian. Hari ini kita akan merenung bersama tentang kehidupan alam pedesaan yang indah. Mari kita bayangkan bersama-sama lingkungan pedesaan yang penuh keajaiban. Bayangkan kalian berada di tengah ladang luas yang hijau subur. Ada angin sepoi-sepoi, ada aroma harum dari tanaman yang tumbuh dengan subur di setiap sudut desa. Di sekitar kalian terhampar keindahan alam dengan pepohonan yang tinggi dan bunga-bunga yang berwarna-warni. Lihatlah di sekelilingmu, ada sawah yang menghijau, padi yang tumbuh dengan gagahnya, dan petani yang bekerja keras merawat tanah. Selamat merenung. Semoga keindahan alam pedesaan ini
selalu menyala di hati kita dan semangat menjaga lingkungan hidup terus berkobar di setiap langkah kita. Setelah kita melewati ice breaking, kamu sudah merenungkan di mana tadi? Di desa. Siapa yang bisa menceritakan pengalaman dia tadi? Karena kamu seolah-olah berada di sana, toh? Kamu lihat apa yang ada di sana. Siapa yang bisa ceritakan? Ya, Sonia, silakan. Saat saya menemukan tadi di sebuah pedesaan banyak anak-anak yang sedang bermain dan juga seluruh orang tua mereka rajin dan juga mereka membuat sawah untuk ditanam padinya supaya padinya itu bisa menjadi beras dan anak-anak sangat gembira dan saya lihat mereka itu membantu orang tua mereka dengan seperti membersihkan rumput di sawah dan juga membersihkan lingkungan sekitar. Baik, terima kasih. Tepuk salut untuk Sonia. Salut, salut. Salut, salut. Salut, Sonia. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita perhatikan teman-teman. Hari ini kita belajar tentang tema 6 ya, dari tema 6 menuju masyarakat sehat dengan materi menjelaskan ciri-ciri puber anak laki-laki dan perempuan. Tujuan pembelajaran kita hari ini dengan berdiskusi dan mengamati gambar, video, serta membaca teks deskripsi sederhana, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan fisik pada anak laki-laki dan perempuan yang terjadi selama masa pubertas. Kita coba simak sama-sama lagu masa pubertas. Baik anak-anak, sekarang coba kita perhatikan ke papan, ke layar. Di sana ada gambar apa? Coba. Dari anak-anak, usia remaja, usia dewasa, usia lanjut usia, remaja. dari bayi, kemudian kita ke usia balita. Ya. Di bawah 5 tahun balita. Kemudian ke anak-anak. Kemudian ke remaja. Remaja habis ke Dewasa. dewasa habis ke Lanjut usia. Ya. Jadi perhatikan semua berawal dari sana. Ya, semua kita. Pak Guru pun sama. Semuanya berawal dari sana. Dari balita, bayi, kemudian ke balita, balita ke anak-anak, anak-anak ke remaja, remaja ke dewasa, dewasa ke usia lanjut, ya, atau manula. Sekarang coba perhatikan posisi kamu ada di mana sekarang? Di anak-anak. Di mana sekarang? Oke, sekarang perhatikan. Hari ini kita belajar tentang pubertas saja. Pubertas, apa itu pubertas? Iya, dari pubertas itu adalah masa transisi. Ya, ketika anak-anak memasuki tahap perubahan fisik, emosional dan reproduksi. Nanti kita belajar, ya, perubahan fisik yang seperti apa, emosional seperti apa, reproduksi itu seperti apa. Ya, nanti kita pelajari sebentar. Ya, itu ada gambar anak-anak di sana. Mereka sudah ke peralihan, ya, sudah mau masuk ke remaja. Terus proses ini dipengaruhi oleh hormon-hormon yang menyebabkan perubahan pada tubuh dan pikiran. Proses ini terjadi sebagai respon terhadap perubahan hormonal
dalam tubuh yang menandai peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Perubahan mencakup pertumbuhan organ seksual, perubahan suara, pertumbuhan rambut, serta perkembangan kematangan reproduksi. Ya. Jadi di tubuh kita ini ada yang namanya hormon. Ya. Hormon apa dan apa sebentar kita pelajari bersama. Mereka punya tugas dan fungsi masing-masing. Ya. Di perempuan beda, di laki-laki beda. Ya. Mengapa pubertas terjadi? Ya. Kenapa terjadi? Semua kita ini mengalami pubertas, ya. Semua kita, termasuk Pak Guru juga, mengalami yang namanya pubertas. Kenapa? Pubertas terjadi sebagai hasil dari perubahan hormonal yang signifikan dalam tubuh. Pada saat inilah kelenjar endokrin seperti kelenjar pituitari dan kelenjar adrenal memproduksi hormon-hormon tertentu seperti hormon pertumbuhan, estrogen. Ingat Bapak, estrogen pada anak perempuan. Ingat itu. Testosteron pada anak laki-laki. Ya. Kapan? Tadi mengapa? Kenapa itu terjadi pubertas? Sekarang kapan? Kapan itu pubertas terjadi? Rentang usia pubertas dapat bervariasi. Umumnya dimulai pada awal remaja. Ya, awal remaja. Pada anak perempuan, pubertas biasanya dimulai antara usia 9 sampai 16 tahun. Setelah kita mempelajari materi tentang pubertas, ciri-ciri pubertas pada anak perempuan dan laki-laki, saat ini Pak Guru akan membagikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Nanti kamu selesaikan dalam kelompok. Kemudian setelah pengerjaannya, setelah kerja selesai, akan persentase di depan. Bisa? Oke. Pak Guru bagikan LKPD-nya. Nanti dijawab, nomor 1 asalnya masuknya pubertas pada anak perempuan laki-laki. Dan ditulis pubertas adalah kemudian yang kedua sebutkan ciri-ciri pubertas pada anak perempuan laki-laki yang berkaitan dengan sisi reproduksi. Jadi pubertas. Setelah kamu menyelesaikan LKPD, sekarang saatnya setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Saya persilakan dari kelompok matahari, ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, ke depan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok matahari akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan pubertas pada anak perempuan dan laki-laki? Jawab, pubertas adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. 2. Sebutkan ciri-ciri pubertas pada anak perempuan dan anak laki-laki yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Jawab, perempuan, suara dari mengecil, payudara membesar, pinggul membesar, sedangkan laki-laki, suara dari membesar, tumbuh jakun, tumbuh kubis, jambang, dan jakun. 3. Bagaimana peran hormon dalam mengendalikan proses pubertas pada anak perempuan dan laki-laki? Jawab, perempuan estrogen, laki-laki testosteron. 4. Apa yang dapat dilakukan anak perempuan dan laki-laki untuk menjaga kesehatan selama masa pubertas? Jawab, menjaga jarak antara kemarin dan perempuan. 5. Bagaimana
Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok Melati. Kita masuk pada kegiatan penutup. Pak Guru mau menggali sejauh mana pemahaman kamu tentang materi kita hari ini. Yang pertama tadi tentang pengertian dari pubertas ya. Kamu sudah menjawab semua dalam diskusi tadi. Baik, anak-anak, setelah kita merefleksikan pelajaran kita hari ini, sekarang Pak Guru mau bertanya, bagian apa yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Dari awal tadi sampai sekarang, yang kamu rasa suka, rasa menarik itu pada saat yang mana? Coba, angkat tangan, siapa yang bisa? Iya, Anjas, silakan. Lagu. Oh, di lagu, bagus. Ada yang lain? Di Angkat tangan, angkat tangan. pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan dan jawaban, berdiskusi. Oke, silakan ambil. Kebiasaan. Yang kedua, pelajaran penting apa yang dapat kamu ambil dari pembelajaran hari ini? Pada masa kuliah kita harus menjaga kebersihan. Iya, pada masa puber kita harus menjaga kebersihan. Baik anak-anak, setelah kita melalui dan melakukan pembelajaran hari ini, Pak Guru meminta salah satu siswa menutup kegiatan kita dalam doa. Oke, ya Sonia. Dalam nama Bapa Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami juga sudah puas mendengar pembelajaran yang diberikan oleh Bapa dan Ibu guru kami. Kami mohon supaya pembelajaran tadi bisa kami bawa sampai ke masa depan kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Baik, terima kasih Sonia sudah menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Selamat pagi dan terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan. Siang Pak Guru. Selamat siang. Terima kasih. Saya telah melakukan proses observasi di kelas. Setelah proses observasi, kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu tahap pasca observasi. Di tahap pasca observasi ini juga sama, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada guru. Namun sebenarnya dari proses pemantauan saya pada kegiatan proses pembelajaran yang Guru lakukan tadi, dari kegiatan awal, kegiatan inti maupun kegiatan penutup sudah Guru laksanakan dengan baik. Untuk itu dari proses kegiatan yang saya lihat tadi memang sudah bagus. Saya yakin proses yang dilakukan hari ini merupakan kerja keras Guru sendiri dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, dan juga kita patut berterima kasih dalam proses pembelajaran secara daring bersama Bapak Ibu instruktur yang kita ikut, dan juga bersama Bapak fasilitator kita, Bapak Yohanes Arianto Andale, yang sungguh luar biasa yang telah mendampingi kita, walaupun beliau yang kita bertemu hanya di saat ukol. Namun bukan hanya ukol saja, di WA group kita berdua selalu memberi support, mengingatkan kita tugas-tugas yang CGP harus laksanakan. Untuk itu di kegiatan pasca observasi ini saya ingin mencari tahu lebih dalam terhadap Pak Guru. Pak Guru boleh merefleksikan apa yang menjadi kelebihan Pak Guru atau bagaimana perasaan Pak Guru hari ini setelah melaksanakan proses pembelajaran. Selain perasaan Pak Guru, mungkin ada kelebihan yang perlu dilakukan hari ini atau ada kekurangan yang perlu kita benahi ke depan. Guru bisa jelaskan kepada saya. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Ibu pengajar praktik yang sudah bersedia mensupervisi saya hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak fasilitator yang sudah selalu setia mendampingi saya sampai sejauh ini. Hari ini memang
saya telah melakukan kegiatan pembelajaran. Ada beberapa hal yang menjadi bahan refleksi saya ke depan, menjadi bahan permenungan saya ke depan, karena terkait dengan keadaan lingkungan sekolah kami yang ketiadaan sarana prasarana. Itu juga mengganggu proses pembelajaran saya hari ini. Beberapa kendala terkait dengan listrik dan lain-lain menjadi hambatan kegiatan pembelajaran hari ini. Mungkin itu saya kembali. Bagaimana perasaan Pak Guru dalam melaksanakan proses tadi? Apakah Pak Guru puas atau seperti apa? Baik, saya merasa puas karena telah melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan lancar dari awal sampai dengan selesai. Pak Guru merasa puas pada proses kegiatan hari ini. Nah, dari refleksi yang saya dapat dari Pak Guru yaitu proses pembelajaran hari ini dari penggunaan sarana tadi, Pak Guru menggunakan LCD tidak memakan waktu yang begitu lama karena memang sarana di sini di lingkungan SDN Pongakake yang tidak ada listrik maupun jaringan yang hilang muncul, kita harus menggunakan genset. Jadi itu yang menjadi kekurangan Pak Guru yang Pak Guru temukan. Nah, untuk itu dari kendala yang ada, apa strategi Pak Guru merencanakan sehingga proses pembelajaran dilakukan hari ini, kekurangan Pak Guru temukan hari ini tidak terjadi lagi di proses kegiatan pembelajaran ke depan. Baik, terima kasih. Kalau terkait teknis tentang jaringan listrik dan internet mungkin di luar kewenangan saya, tetapi ketika saya akan lebih meningkatkan diri lagi dalam performance, ya, dalam bagaimana saya harus lebih proaktif dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada anak didik saya, sehingga dalam hasil akhirnya peserta didik saya dapat menyerap semua materi yang saya berikan. Terima kasih Pak Guru punya komitmen yang bagus dengan sarana yang tidak mendukung, tidak menjadi suatu masalah untuk Pak Guru untuk melakukan proses pembelajaran di kelas ya Pak Guru. Dari kekurangan yang ada, rencana ke depan Pak Guru tetap melakukan proses pembelajaran di kelas walaupun sarananya kurang mendukung. Dari proses pembelajaran tadi Pak Guru saya lihat walaupun memang kekurangan sarana kita di sini tidak ada arusnya, tapi proses pembelajaran yang saya lihat betul-betul Pak Guru sangat bagus, terus memberikan kontribusi perubahan yang saya lihat. Pak Guru telah memberikan kontribusi perubahan di SDN Pongakake ini, terutama di kelas Pak Guru sendiri. Nah, untuk itu harapan saya sebagai pengajar aktif, perubahan-perubahan yang Pak Guru dapatkan di pendidikan guru penggerak, Pak Guru boleh berbagi kepada Bapak Ibu guru yang lain, sehingga penerapan proses pembelajaran Pak Guru lakukan hari ini boleh diterapkan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Mereka boleh melaksanakan proses yang seperti ini tadi di kelas mereka masing-masing ya Pak Guru. Di sini bukan semata-mata kami melihat kekurangan atau kelemahan CGP, tetapi kita mengevaluasi, memperbaiki apabila yang kita temukan di proses pembelajaran atau kita benahi bersama. Saya boleh mengevaluasi di kegiatan awal tadi. Pak Guru sudah melakukan kegiatan KSE tadi dengan melakukan teknik mindfulness. Di teknik mindfulness tadi saya lihat Pak Guru bisa membawa diri anak-anak ke situasi yang sekarang ini mereka alami. Di SDN Pongakake ini nampaknya Pak Guru pilih teknik mindfulness dengan tema tentang membawa diri peserta
di pedesaan ini memang pas dan cocok dengan situasi siswa-siswa di sekolah ini, karena sekolah ini dikelilingi dengan berbagai persawahan. Jadi memang sangat cocok dan pas untuk teknik mindfulness-nya. Teknik mindfulness ini boleh Pak Guru laksanakan terus, lakukan terus, karena TM ini sangat bagus untuk membangkitkan suasana siswa untuk lebih fokus ke proses pembelajaran yang akan Pak Guru lakukan nanti. Itu untuk teknik mindfulness-nya. Tadi saya belum melihat Pak Guru mengulas kembali kesepakatan kelas. Di proses awal kesepakatan kelas yang sudah Pak Guru lakukan itu, bila perlu Pak Guru ulangi kembali kesepakatan yang pernah kamu buat bersama, sehingga proses pembelajaran hari ini boleh mereka lakukan sesuai kesepakatan yang sudah dibuat oleh Pak Guru. Itu untuk kegiatan awal. Untuk kegiatan inti, tadi Pak Guru memetakan dari pra-observasi tadi, Pak Guru memetakan siswa berdasarkan kemampuan belajar. Tadi saya sudah lihat ada 4 kelompok, dari 3 kelompok ini saya lihat bagus. Namun yang perlu pendampingan khusus Pak Guru tadi ada kelompok di bagian kanan saya. Tadi ada 4 siswa itu memang butuh pendampingan ekstra dari Pak Guru. Nah, itu untuk kegiatan pengelompokan di kelas. Terus materinya tadi Pak Guru pengelolaannya sudah bagus. Pak Guru menguasai materi yang ada sehingga dalam pemaparan materi itu aman saja, tidak ada kendala sama sekali. Lalu untuk LKPD, yang saya lihat LKPD tadi ada 5 soal. Dari 5 soal ini tadi 4 kelompok diberikan soal yang sama. Kalau bisa ke depan dari 4 kelompok ini, misalnya apa yang dimaksud yang pubertas pada anak perempuan. Kelompok 1 bisa cukup anak perempuan saja, entah tentang pubertas atau tentang ciri-ciri. Kelompok 1 maksudnya berbeda, kelompok 1 soal beda, kelompok 2, kelompok 3 maupun kelompok 4. Nah, setelah itu siswa sudah selesai kelompok 1 soal yang sudah selesai, boleh bertukaran soal kalau memang soalnya sudah selesai, supaya siswa jangan terkesan mereka selesai tugasnya mereka bermain, supaya mereka akan fokus dengan tugas yang ada. Kita saling tukar tugas. Kalau tugas kelompok 1 karena soalnya berbeda, namun saat presentasi tadi, kita berikan kesempatan presentasi pada tugas yang awal yang kita berikan. Siapkan untuk dibenahi ke depan. Itu untuk kegiatan inti. Namun saya perlu tanya Pak Guru, tadi di setiap kelompok saya lihat 1, kelompok 2, kelompok 3 jenis kelaminnya yang sama. Itu apakah itu berdasarkan tes aplikasi berdasarkan kemampuan, atau memang karena materinya yang Pak Guru paparkan di tadi, atau seperti apa? Karena tidak membawa perempuan 2, laki-laki 2, begitu pun sebaliknya. Karena 2 kelompok perempuan semua, 2 kelompok laki-laki semua. Apa mungkin karena dengan materi tentang perbedaan ciri-ciri perempuan dan laki-laki, atau karena berdasarkan kemampuan. Tadi saya lihat kemampuan tadi kelompok 1, 2, 3 mereka memiliki kemampuan kayaknya sama. Yang lebih kurang tadi kemampuan kelompok yang perbedaannya di kelompok yang terakhir di kelompok 3, 4. Pak Guru coba jelas untuk saya. Baik Ibu. Jadi pada awal semester ketika mereka dari kelas 5 kelas 6, saya memetakan melihat selain dari kemampuan saya melihat psikologi. Jadi terkadang anak walaupun kita bentuk mereka dalam kelompok, ada mereka tidak mau saling berbagi karena mereka masih tidak dekat, canggung dengan ini. Jadi dengan itu saya melihat awal-awal itu saya melihat bahwa ini berjalan tidak bagus, tidak bagus karena ada yang dalam kelompok itu dia nanjak, ada yang masih stuck di tempat. Itu karena secara psikologi mereka kurang nyaman dengan
akhirnya saya memberi kebebasan dengan kemampuan yang ada, saya memberi kebebasan silakan memilih kelompok sendiri. Memilih kelompok Memilih sendiri, teman. memilih teman sendiri. Dengan perasaan mereka. Ketika mereka belajar dengan teman dalam kelompok dengan perasaan bahagia, perasaan senang, otomatis kegiatan diskusi dalam kelompok itu cair. Tetapi kalau masih ada setahap, ya, 2 orang misalnya dia akan diskusi sendiri, yang ini akan sendiri dia punya. Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya kemampuan tapi psikologi mereka saja. Berarti pengelompokan tadi yang peguru kelompokkan itu bukan hanya berdasarkan kemampuan siswa, tapi mereka memilih sendiri teman kelompoknya supaya dalam proses diskusi mereka merasa nyaman. Oke, bagus juga Pak Guru. Nah, untuk pembagian kelompoknya saya sudah dapatkan dari Pak Guru tadi.